Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan kita masih bisa diberikan kesehatan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang nalar berpikir induktif dan nalar berpikir deduktif. Nalar berpikir deduktif adalah cara berpikir yang melandaskan kepada teori umum atau kaidah umum atau berpikir dari yang umum ke khusus. Sedangkan berpikir deduktif merupakan pernyataan yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contoh, semua makhluk hidup pasti mati. Mayor. Manusia adalah makhluk hidup. Minor. Maka manusia pasti mati. Contoh lagi, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Besi adalah jenis logam. Maka besi akan memuai. Kemudian juga contoh analogi, yaitu penalaran dengan membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai sifat yang sama. Contoh, Neng adalah mahasiswa prodi jurnalistik. Neng dapat lulus dengan nilai baik. Nah, Acep adalah mahasiswa prodi jurnalistik. Maka Acep juga dapat lulus dengan nilai baik. Nah, sekarang contoh hubungan kausal. Yaitu jenis logika induktif yang penalarannya diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, tidur terlalu malam membuat saya bangun siang. Dan terlambat kuliah membuat aku tidak boleh mengikuti ujian minggu depan. Ini hubungan kausalnya adalah karena tidur terlalu malam, maka membuat mahasiswa itu kuliah terlambat dan tidak boleh mengikuti ujian minggu depan. Ini ada hubungannya, ada hubungan kausal. Nah, contoh juga ini bisa ya dilihat. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, sekarang nalar induktif, yaitu berpikir induktif berangkat dari temuan fakta yang khusus, berpikir dari yang khusus menuju ke umum. Nah, fakta-fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum. Jadi kalau tadi nalar deduktif itu ya dari umum ya, ke khusus. Kalau nalar induktif ini dari khusus ke umum. Contoh, 4 bilangan genap akan habis dibagi 2. 6 bilangan genap akan habis dibagi 2. Dan 8 bilangan genap akan habis dibagi 2. Maka semua bilangan genap ini akan habis dibagi 2. Ya. Jadi ini kan pernyataan secara umum. Ya. Ini dari khusus dulu ya. Ini kan 6 bilangan genap habis dibagi 2 ya. Dan selanjutnya. Maka secara umum semua bilangan genap ini akan habis dibagi 2.
Nah, berpikir induktif dalam penelitian adalah melakukan penelitian tanpa mendasarkan teori terlebih dahulu. Kalau ada teori yang mendahulunya juga boleh, tapi teori itu hanya bersifat untuk sebagai roadmap, sebagai pemeta jalan. Akhirnya di dalam penelitian kualitatif ini, teori bukannya diuji, ya, tapi teori hanya sebagai pemeta jalan. Penelitian kualitatif tidak mendeduksi teori, malah bisa melahirkan teori. Peneliti terjun langsung ke lapangan mencari temuan masalah. Alur penelitian induktif berangkat dari fakta di lapangan atau hasil grand tour atau mini tour di lapangan. Ya. Jadi penelitian kualitatif ini bukan berangkat untuk menguji sebuah teori, tapi penelitian kualitatif malah bisa melahirkan sebuah teori. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menemukan masalah dan menemukan masalah-masalah tersebut. Alur penelitian induktif ini berangkat dari fakta di lapangan atau hasil grand tour ya, hasil perjalanan besar atau perjalanan kecil. Untuk pencarian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Hasil pengamatan dan wawancara dicatat dengan detail, rinci, dan lengkap untuk mendapatkan gambaran yang juga detail, rinci, dan lengkap. Nah, data hasil pengamatan dan wawancara merupakan data utama dalam penelitian kualitatif. Adapun alur penelitian dengan berpikir induktif ada dalam metode penelitian kualitatif. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan yang melandasi penelitian komunikasi. Yaitu pendekatan objektifis sebagai landasan metode penelitian kuantitatif, dan ada pendekatan subjektifis sebagai landasan metode penelitian kualitatif. Ya. Nah, sekarang akan kita bahas pendekatan objektifis atau positivistik sebagai landasan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan ini memandang bahwa kebenaran dapat ditemukan bila kita dapat menyingkirkan campur tangan manusia ketika melakukan penelitian atau mengambil jarak dari objek yang diteliti. Ya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti harus mengambil jarak. Tidak boleh ikut campur dalam menentukan hasil penelitian. Makanya dalam penelitian kuantitatif itu selalu sifatnya nominatif, ya, selalu dengan hitung-hitungan, selalu dengan statistik dan lain sebagainya. Nah, penelitian dilakukan ini harus bebas nilai. Bebas nilai itu tidak boleh memperhatikan terhadap nilai-nilai tertentu, ya. Jadi nilai-nilai tertentu itu tidak boleh ikut mewarnai terhadap hasil sebuah penelitian. Jadi harus pure, ya. Nah, contoh teori evolusi ini bisa dijadikan model bahwa teori evolusi ini ditemukan melalui perjalanan panjang Darwin dan menelusuri setiap makhluk hidup dan perubahannya. Ya, karena evolusi secara perlahan dari waktu ke waktu sehingga Darwin dapat menemukan sebuah kesimpulan bahwa manusia termasuk jenis primata yang asalnya belum berdiri tegak kemudian berevolusi jadi manusia. Jadi menurut penelitian Darwin ini bahwa manusia itu sebenarnya asalnya tidak berdiri tegak seperti kera, ya, seperti kera, dan lama-kelamaan berevolusi sehingga menjadi bentuk seperti sekarang ini. Ya. Sehingga disinilah maka
Darwin tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin agama, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu sejak lahir, bahwa manusia itu adalah keturunan Nabi Adam dan sejak lahir sudah memiliki postur tubuh seperti sekarang ini, ya. Jadi memang dia itu ingin lepas, ya, dari ikatan-ikatan kepercayaan, harus ingin lepas dari etika atau moral, sehingga dia membuat sebuah kesimpulan yang sangat spektakuler, dan ini menimbulkan akhirnya memunculkan berbagai macam perlawanan, ya. Perlawanan maksudnya perlawanan dalam menyikapi terhadap hasil dari penelitian Darwin ini. Nah, ini beberapa contoh juga bisa diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan subjektif interpretif. Ini sebagai landasan metode penelitian kualitatif. Menurut pendekatan ini, bahwa perilaku manusia itu sangat unik dan tidak bisa diramalkan karena manusia memiliki kehendak bebas. Jadi manusialah yang menciptakan struktur yang menentukan perilaku manusia. Sehingga manusia itu aktif bertindak dalam membentuk realitas. Jadi penelitian kualitatif ini menyatakan bahwa hasil sebuah penelitian itu juga bisa dipengaruhi oleh peneliti. Dan peneliti juga tidak perlu menjaga jarak. Karena keobjektifan sebuah masalah itu semakin objektif, maka peneliti juga akan semakin subjektif. Penelitian kuantitatif ini ingin memprediksi seberapa besar pengaruh tayangan kekerasan di televisi terhadap perilaku agresif anak. Maka penelitian kualitatif justru ingin menggali lebih jauh lagi mengapa bisa muncul kecenderungan perilaku agresif anak. Ya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif ingin memprediksi seberapa besar pengaruh tayangan kekerasan di televisi. Ya. Kalau penelitian kualitatif justru ingin menggali lebih jauh mengapa bisa muncul kecenderungan perilaku agresif pada anak yang dikarenakan sering menonton kekerasan di televisi. Ya. Faktor apa saja yang mungkin bisa menjadi penyebabnya? Itulah perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara yang mendalam, ya, pengamatan berperan serta, analisis dokumen, studi kasus. Nah, disinilah kemudian Griffin ini mempetakan teori, ya, kemudian memilah-milahnya mana teori-teori yang memiliki kecenderungan kepada pendekatan interpretif atau objektif. Maka semakin ke sebelah kiri titiknya ini, ya, maka teori ini semakin objektif dan semakin kanan itu semakin interpretif. Maka teori-teori yang berkategori objektivis ini seharusnya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang lebih ke arah interpretif ini hendaknya dipakai untuk penelitian yang lebih ke arah penelitian kualitatif. Ya. Bisa dilihat, ya. Misalnya information theory. Nah, ini jelas titiknya berada di nomor 1. Maka jelas ini tidak akan efektif kalau teori ini digunakan sebagai pemeta jalan di dalam penelitian kualitatif. Ya.
Nah, kemudian ada juga yang berada di tengah-tengah, yaitu sebagai teori yang abu-abu antara objektivis dan interpretif. Ya, misalnya adalah teori simbolik konvergensi, ya, teori konvergensi simbolik. Nah, ini berada di tengah. Ada di tengah dan bisa digunakan dalam penelitian kualitatif dan bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif, ya. Nah, begitu juga dengan penelitian groupthink, ya. Ini berada penelitian teori groupthink ini berada pada arah yang lebih mendekati objektivis, sehingga groupthink, ya, lebih tepat kalau digunakan untuk penelitian kuantitatif, ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri bagaimana pengelompokan teori-teori ini, ya, yang dilakukan oleh Griffin, sehingga Griffin ini memetakan mana teori-teori yang lebih layak untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan mana penelitian yang lebih layak untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, ya. Jadi kalau lebih objektivis, maka itu arahnya ke penelitian kuantitatif. Kalau lebih ke arah interpretif, maka ini penelitiannya mesti menggunakan penelitian kualitatif. Ya. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita. Ya, sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.